Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sore hari ini kita melanjutkan agenda kita dalam rangka tanam menanam ya. Dimana setelah finishing ya, lahan yang kita siapkan untuk penanaman ini kita lanjutkan. Dimana sebelumnya mungkin pemirsa bisa menebak kira-kira kita mau tanam apa. Pemirsa, ini rencana kita mau tanam semangka ya. Jadi kita mau tanam semangka inul. Jenis varietas yang kita pilih itu adalah varietas Esteem, dimana keunggulan dan kelebihan daripada varietas semangka inul Esteem itu rasa dagingnya itu manis sekali ya. Kemudian kulitnya tipis, daging tebal, sehingga pilihan utama kita ya penanam semangka yang memilih varietas Esteem. Jadi mungkin pemirsa yang belum pernah atau belum mencoba, silahkan mencoba varietas yang satu ini karena kelebihannya luar biasa. Selain itu juga tahan hama lur, sehingga tahun ini kita pilih lagi. Nah, yang sudah kita siapkan sebelumnya 3-4 hari yang lalu adalah perendaman benih ya. Jadi benih sebelum kita bawa ke ladang atau ke sawah seperti sore hari ini, sebelumnya kita rendam ke dalam air. Jadi harus kita mix dengan N-level 1 dan Biosaka. Tujuannya apa? Dengan N-level 1 dan Biosaka, maka benih-benih yang akan kita tanam ini berkecambah dengan baik, sempurna, kompak, tidak ada yang tidak tumbuh. Jadi setelah kita buka, semuanya ada tanda-tanda tumbuh, sudah berkecambah. Ini yang 3 pes yang masih terbungkus ini, bila kita buka ya, dari pembungkus apa ya, kain tisu ini loh, ini adalah semuanya mengeluarkan kecambah lur. Jadi bisa dilihat ini berkecambah semua. Inilah bukti bahwa dengan kita rendam di dalam air yang sudah kita campur dengan N-level 1 dan Biosaka, maka tingkat tumbuh daripada benih kita itu luar biasa. Ini dan yang 1 pes yang sudah kita buka ini sengaja kita hitung karena kita ingin membuktikan bagaimana kelebihan daripada N-level 1 dan Biosaka bila mana kita gunakan untuk perendaman. Ternyata semuanya benih yang kita rendam menggunakan N-level 1 dan Biosaka ini semuanya tumbuh. Memang tanda berkecambahnya belum panjang, dan ini memang sengaja belum panjang ini kita sudah bawa ke lahan. Tuh. Tapi ini sudah ada tanda-tandanya bahwa semua benih yang kita rendam menggunakan N-level 1 dan Biosaka ini semuanya berkecambah dan tumbuh. Sehingga itulah bukti bahwa kalau kita menginginkan perkecambahan yang kompak, yang bagus, lebih baik kita campur dengan N-level 1 dan Biosaka. Nah, setelah tanda-tanda berkecambah muncul, maka segera kita bawa ke ladang lur. Nah, sebelumnya ya seperti ini. Setelah kemarin kita kewai, kemudian kita tunggal menggunakan tunggal atau gejik yang sudah kita siapkan menggunakan bukan kayu tapi paralon, di mana paralon itu kita isi air ya. Jadi paralon itu settingan kita sebagai tunggal atau caju, orang bilang seperti itu, untuk memudahkan. Caju atau tunggal itu bahan kita yang kita pilih bukan tidak dari kayu, tapi yang kita pilih dari paralon ukuran 1,5 dim itu. Kemudian ujung bawah atasnya ini yang penting, ujung bawah kita isi kayu seperti ini ya. Kita isi kayu seperti ini, kemudian kayu ini supaya ada rongga sedikit untuk mengeluarkan air ya. Itu kemudian kita bantu dengan tali mungkin dari karet dan seterusnya seperti yang bisa dilihat ini. Kemudian kita kasih 1-2 lubangan dari paku ya, yang di dalam ini terbungkus dengan karet. Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai pengairan. Jadi ujung caju atau ujung tunggal yang seperti ini selalu menetes airnya ini. Nah, kemudian paralonnya ini karena ini lubang, maka ini kita isi air. Jadi selalu air yang kita isikan ini akan menetes sedikit demi sedikit, dan kita gunakan mencaju seperti ini. Nah, seperti ini
ya. Jadi enak, seperti ini akan basah dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, setelah kita caju atau kita tunggal semuanya, benih siap untuk kita masukkan ke dalam cajon atau caju seperti ini. Nah, bagaimana tekniknya? Ya mudah aja. Ya kita masukkan saja ya Lur ya. Pokoknya yang penting benih ini kita masukkan satu-satu atau dua-dua. Ini konsep saya, kita bikin apa ya, siksak ya, 1-2-1-2. Ini yang kita harapkan nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal. Nah, untuk itu bagaimana cara untuk memasukkan atau menanam? Ya mudah saja, bisa dilihat ini. Kita coba kasih tahu ya caranya ya. Ini misalnya satu, kita masukkan aja ke lubang yang sudah kita siapkan ini. Nah, kemudian setelah satu kita isi dua yang lubang berikutnya. Nah, ini kita isi dua ya. Tidak usah kita tutup dulu Lur, karena nanti setelah ini kita isikan atau kita tanamkan semua, baru ini kita tutup dengan tanah humus yang sudah kita siapkan, dan tidak usah penuh, cukup sedikit-sedikit untuk memberi tanah humusnya. Nah, setelah dua, satu lagi ya. Setelah satu, dua lagi, itu aja ya. Nah, seperti ini. Setelah dua, satu, enak Lur. Ini kan basah ya, karena habis kita rendam dan kita bungkus dengan kain tisu, jadi basah ini. Nah, ini ditutul pakai jari gini aja sudah lekat, kemudian bisa dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan Lur. Seperti ini Lur. Ini dua ya. Pokoknya kurang lebihnya lah, andaikan paling tidak untuk mencoba 21 ya. Ini ya. Nah, tambah satu lagi. Nah, seperti ini. Terus aduk supaya aku ketok. Nah, jadi seperti ini. Habis dua, satu, kemudian dua lagi. Nah, terus satu lagi. Terus dua. Terus satu. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, semuanya nanti selesai, rencana kita baru nanti kita kasih penutup tanah humus yang sudah kita siapkan. Dan tanah humus pun kita sudah mix dengan pupuk kandang yang sudah kita spray dan semprot menggunakan N level 1 serta arang sekam dan sekam lapuk yang sudah siap betul. Kita sudah fermentasi menggunakan N level 1 serta biosaka, sehingga insya Allah dengan usaha kita untuk bertanam ya ramah dengan lingkungan, mudah-mudahan Allah memberkahi ya, memudahkan apa yang kita lakukan bertanam di tahun ini ya, dengan harapan mudah-mudahan hasilnya besok bisa maksimal ya, mendapatkan rezeki dari buah semangka yang kita tanam ini, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa kita sampaikan dalam rangka penanaman benih semangka dengan cara kita masukkan ke dalam lubang menggunakan benih yang sudah kita semai seperti ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.